Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi hari ini kita kedatangan tamu baru dari anak SBM. Namanya Bang Bang. Boleh kenalin dulu nggak Bang? Kenalin diri terlebih dahulu. Habis itu sekolah di mana, kesibukannya kayak gimana? Ya, perkenalkan, nama saya Awaba Nasuha. Saya sekarang sekolah di Sekolah Bisnis Muda di Bogor. Adapun kegiatan saya, aktivitas saya selama di SBM, ya Apa tuh? Cari. banyak ya. Bisa pertama, saya sekarang itu saya mendapatkan job, yaitu jadi housekeeping ya. Housekeeping itu bisa dibilang tuh kayak pelayanan rumah gitu kan. Pelayanan rumah, pembantu rumah. Ya biasanya seperti di hotel-hotel kan, bisa dilihat housekeeping, orang yang melayani. Misalnya kliennya pengen minta sesuatu, maka diantarkan gitu housekeeping. Terus membersihkan semua peralatan yang ada di hotel biasanya gitu. Nah, kalau saya ini khusus kan bagi saya, khusus bagi gua, yaitu membersihkan rumah mentor ya. Karena kemarin itu saya ditarik, awalnya saya nggak expect kan, karena saya tiba-tiba dipanggil kan malam-malam. Terus beliau bilang ke saya, ke gua, mau nggak ini ngerjain housekeeping di rumah ibu ya, dan namanya Bunda Setri, owner Sekolah Bisnis Muda ya. Nah, saya mikir, wah, karena saya belum punya penghasilan, pun terus uang saya juga syarat ya, maksudnya kritis ya, kondisi saya kritis. Udah saya ambil itu, gua ambil itu job itu kan, karena gimana lagi gua dapat pekerjaan gitu kan, dapat job, udah gua ambil. Nah, sampai sekarang gua mulai menjalankan housekeeping, itu pekerjaan rumah ya, dari jam 6 lah sampai jam 8 atau 5 selesai. Oke, berarti sebenarnya yang dibikin sama lu itu setiap hari itu apa sih yang paling sering pikirin, kayak misalnya uang atau apa gitu? Untuk setiap saat tuh saya selalu mikirkan setiap saat tuh gue selalu mikirin gini. Sebenarnya gue dalam masalah bisnis itu pastilah itu kan prioritas ya. Cuman yang saya pikirin pertama itu adalah gimana sih gue tenang gitu. Pertama gue tenang tuh gimana bisa tenang, nyaman, dan menjalankan aktivitas itu dengan enjoy gitu. Itu pertama yang gue pikirin, itu selalu yang gue pikirin. Terus kalau masalah bisnis tetap, cuman kondisi gue sekarang tuh, gue tuh lagi masih mencari passion saya tuh di mana sih gitu. Itu sih yang gue selalu pikirin. Kadang ya overthinking juga sih sebenarnya. Kadang aduh gue bingung nih, apa ya gue mau ngapain ya. Karena itu yang tadi ya, yang dapat job tadi itu gue senang karena gue bisa bergerak gitu kan, bisa melakukan sesuatu. Ya sebenarnya gue tuh ide banyak, target tuh juga banyak sebenarnya. Cuman gue tuh bingung mau yang mana nih gitu kan. Terus gue tuh selalu mikir, aduh, ntar kalau gue lakuin ini salah, ntar gue lakuin ini ntar nggak sama sesuai ekspektasi gitu. Nah, gue selalu takut akan hal itu. Cuman itu merupakan masalah diri gue sendiri. Cuman gue sampai sekarang ini berusaha untuk melawan itu gitu. Jadi intinya pikiran saya sehari-hari itu gimana supaya saya itu bisa bergerak dan mulai untuk melakukan aktivitas ataupun bisnis gitu. Gimana caranya untuk mulai gitu. Terus berarti apa sih yang lu usahain supaya itu tuh nggak hilang gitu, ketika hilang gitu, kekhawatiran hilang, apa sih yang lu lakuin? Kalau gua ya untuk mengatasi overthinking, terus negative thinking gitulah, itu gua pertama I don't care gitu kan, nggak peduli gitu. Maksudnya kan gua orangnya tuh terlalu main perasaan
ketimbang logika gitu kan. Nah, Nah itu sebenarnya juga masalah sebenarnya, karena sebenarnya laki-laki itu fitrahnya tuh main logika sebenarnya, maksudnya lebih ke logika ketimbang perasaan. Ya, dan biasanya yang perasaan tuh cewek, biasanya cewek. Cuman jujur gua tuh lebih main ke perasaan gitu, jadi otomatis gua tuh kayak overthinking, mudah overthinking, baperan, terus negatif thinking, mikirnya oh ini masa depan gua gimana ya gitu. Jadi akibatnya dengan itu gua kadang nggak bergerak gitu kan. Jadi intinya gua cara ngatasnya pertama nggak peduli dengan apapun itu, gua pedulinya sama diri gua sendiri gitu. Terus gua melakukan aktivitas yang bermanfaat, maksudnya jangan bengong, jangan melakukan hal yang nggak bermanfaat. Ya pertama I don't care, saya tidak peduli. Terus gue nggak peduli. Terus melakukan aktivitas yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat gitu kan, untuk menutupi agar pikiran itu nggak selalu overthinking maksudnya gitu. Terus nongkrong gitu, maksudnya bersosialisasi gitu lah, maksudnya dengan teman-teman atau orang-orang masyarakat gitu. Itu tiga itu yang membuat yang bagi saya bisa mengatasi overthinking saya dan negatif thinking saya gitu, pikiran yang buruk-buruk. Oke, terus menurut lo yang paling seru ketika jadi umur 17 tahun ada nggak? Yang paling seru? Yang paling seru, oke. Untuk umur 17 tahun itu berarti itu kita SBM 2 ya? Ya. SBM 2. Ya sekarang lah gua kan SBM 2 tahun ini, gua 17 tahun gitu kan. Untuk umur 17 tahun itu sebenarnya Menurut lo gimana? menurut gua ya, Ya. kalau sejatinya orang-orang tuh pasti pengen cepat dewasa lah ya, maksudnya sukses gitu kan. Oke. Cuman itu butuh effort ya, effort sama butuh tekanan gitu kan. Jadi bagi gua umur 17 tahun tuh Yang Tanya paling apa? seru. paling seru ya. Ya. Nah, paling seru di umur 17 tahun itu pertama kan umur 17 tahun itu maksudnya kita tuh masih pikiran kita tuh pengen tahu apapun itu kan, maksudnya penasaran, pengen coba semua gitu kan. Nah dari situ tuh yang serunya tuh pasti kita akan menemukan jati diri kita ketika kita melakukan sesuatu sebanyak mungkin. Terus penasaran itu apa kita coba sebentar, kita akan bisa cepat menemukan mana sih diri kita sebenarnya gitu. Kita akan, nah ketika kita ketemu itu, nah barulah kita akan fokus dengan itu. Dan ketika kita udah fokus dengan itu, kita akan enjoy untuk melakukan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Maksudnya ketika kita udah dapat jati diri kita ya, maksudnya passion kita ya. Nah kita akan maksudnya ketika kita udah lewat kan, umur 20 tahunan ke atas gitu kan, kita nggak bingung-bingung lagi, maksudnya kita di mana nih, kita mana, kita sebenarnya melakukan apa, kita posisinya sekarang di mana, cocoknya gitu. Nah ketika umur 17 tahun tuh yang paling serunya itu karena kita aktif gitu kan, aktif untuk bergerak, untuk memulai, penasaran untuk mencoba itu, jadi itu seru jadi gitu. Terus juga untuk anak muda ya, umur 17 tahun tuh masa-masanya cari teman sih, maksudnya cari teman, relasi gitu kan ya. Gitu. Oke, terus selanjutnya pernah nggak sih kebiasaan kecil yang bisa bikin happy setiap hari waktu kecil, tapi kayaknya sekarang udah nggak dilakuin? Waktu masa kecil gitu ya. Aktivitas seperti gitu, apapun yang dilakukan ya, yang bikin happy waktu kecil. Kemudian kebiasaan kecil, maksudnya kebiasaan yang kira-kira kata orang tuh ini tuh ringan banget gitu, mudah, orang pikir itu nggak bermakna, tapi bagi bagi itu sendiri itu tuh bermakna banget. Oke. Untuk hal yang paling masa kecil yang bermakna banget, maksudnya bagi gua bermakna banget, tapi orang-orang kok ngeliat ngapain sih gitu kan, ngapain gitu kan, tapi itu membuat gua bahagia atau happy gitu kan. Pertama ya petualang sih. Betul. Ya jadi kan kadang orang ngeliat
ngapain kan panas-panas, pergi Iya, iya. petualang lewat sawah gitu kan, Ah. lewat sawah mandi Sungai. sungai gitu kan, Ah. terus lewat semak-semak gitu kan, ngapain gitu kan, lewat rumput-rumput tinggi ngapain gitu kan, orang-orang pada, ih ini ntar anak hilang gitu kan, gitu kata orang-orang, ngapain coba gitu kan, mending di rumah gitu kan. Tapi bagi gua itu petualang itu kan, gua dulu tuh petualang tuh pakai sepeda sering gitu kan. Gua tuh sering cari jalan-jalan baru misalnya. Ya. Kan di daerah gua tuh banyak jalan-jalan kecil gitu kan. Iya. Jadi gua penasaran, ini kemana ya, ini tembusnya di mana ya gitu kan. Nah gua tuh suka banget tuh berpetualang pakai sepeda bareng teman-teman. Nah biasanya tuh gua bikin geng gitu kan, geng. Jadi ketuanya, ini ada wakil ketua, sekretaris ya, gua suka banget tuh. Nah yang paling yang buat gua suka banget tuh ketika geng gua tuh bertemu geng lain. Waduh. Itu Kenapa tuh? Berantem. dalam hati tuh kayak berantem kan, kayak film-film gitu kan. Kan gua dulu tuh juga sering nonton sinetron sih. Iya. Jadi kayak ke bawah-bawah aja gitu kan. Jadi pernah tuh kan, itu orang kami ketemu tuh, kami ada 10 orang lah gitu kan, bersepeda itu kan. Gua merasa kayak keren banget kan. Nah kami juga bawa pisau kan, bawa parang gitu kan. Nah gua tuh sama teman-teman gua tuh ketemu tuh sama rombongan geng lain gitu kan. Tapi minusnya geng lain tuh udah gede-gede, terus ada bawa motor gitu. Wah, ketika kami jalan, kelihatan tuh dari jauh, ini kita perang tawuran di mana nih? Terus teman-teman gue pada bilang, gas tawuran aja, kita mulai, kita perang gitu. Gayanya doang kan perang. Nah, kami gerak. Nah orang sana yang geng sana tuh nunggu gitu kan, sambil ada yang ngerokok gitu atau gimana lah gitu kan, nunggu nongkrong juga. Tapi anehnya mereka nongkrong tengah jalan gitu. Itu asli gue nggak paham. Terus nah, udah dekat, udah eye contact gitu kan, udah tatap-tatapan kan sama geng lain. Waktu dekat misi bang emang lewat pisau banget udah gitu. Udah Siapa tuh yang bilang gitu? Temen apa? teman gua tuh cuma waktu itu ayo kayak bakar teman aja gitu kan. Karena teman gua pada ayo bang, udah gua bang ya jadi udah gitu aja. Hanya kami lewat tuh selesai. Nah itu bagi gua tuh hal yang paling buat gua happy ya, walaupun nggak bermakna sih, cari-cari jalan baru gitu kan, gabut nggak ngapain juga kan, gabut siang pakai sepeda gitu kan. Tapi ya orang lain pasti bilang ngapain nih. Nah, tapi bagi gua tuh hal yang paling seru gitu kan, happy. Pagi ada geng-geng itu kan, terinspirasi dari sinetron. Oke. Pal, cut dulu Pal.